Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan yang berjudul pemasaran, yang beranggotakan saya, Fahira Khairuna Nasution, Krismas Paranata Tarigan, Florencia Mendrova, Rizky Rahmawati, dan Yulia Angelika. Yang pertama ada pengertian pemasaran dan pasar. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Sedangkan pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Yang kedua ada jenis-jenis pasar. Pasar terbagi 6 jenis. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan aktivitasnya, contohnya seperti pasar nyata dan pasar abstrak. Yang kedua, jenis pasar berdasarkan transaksinya, contohnya seperti pasar tradisional dan pasar modern. Yang ketiga, jenis pasar berdasarkan waktunya, yang terdiri dari pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang keempat, ada jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya, seperti pasar lokal, daerah, internasional, dan nasional. Yang kelima, jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya, contohnya seperti pasar pesaing sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Dan yang terakhir ada jenis pasar berdasarkan strukturnya yang terdiri dari pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang ketiga ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi, strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang dan ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, ada juga 6 konsep pemasaran, yaitu ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep konsumen, dan konsep hubungan sosial. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Adapun tujuan manajemen, yang pertama, menciptakan pemberitaan atau demand, kedua, kepuasan pelanggan, ketiga, peningkatan keuntungan, keempat, pencitraan produk yang baik bagi publik, kelima, pangsa pasar atau market share. Karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Kedua, riset pasar. Ketiga, membuat rencana pemasaran. Keempat, pemasaran yang sistematis. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Salah satu fungsi bauran pemasaran adalah untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan konsep bauran pemasaran atau marketing mix untuk produk jasa digabungkan menjadi 7P. Adapun kegiatan yang dimaksud dengan marketing mix atau 7P yaitu yang pertama, produk, kedua, harga, ketiga, tempat atau lokasi, keempat, promosi, kelima, orang, keenam, proses, ketujuh, bukti fisik. Saya akan melanjutkan materi mengenai falsafah manajemen pemasaran. Ada 4 konsep alternatif yang melandasi aktivitas pemasaran organisasi, yaitu 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran. 1. Konsep produksi. Falsafah yang menyatakan
bahwa konsumen akan menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau. 2. Konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan sifat terbaik, serta organisasi tersebut harus mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan atas produknya secara terus-menerus. 3. Konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. 4. Konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran mengatakan untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta pemuas kebutuhan pelanggan secara selektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Ada strategi produk pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Ada 5 bentuk strategi pemasaran yang dapat dipahami. Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Kedua, menyasar target market. Ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Keempat, promosi dan iklan. Kelima, menggunakan website dan untuk memasarkan produk. Dan ada juga unsur-unsur marketing dalam strategi pemasaran. Yang pertama, penentuan pasar. Kedua, perencanaan produk. Ketiga, manajemen harga. Keempat, distribusi. Kelima, komunikasi dan promosi. Dan yang terakhir, ada macam-macam pendekatan, yaitu pertama, pendekatan serba fungsi. Kedua, pendekatan serba lembaga. Ketiga, pendekatan serba barang. Keempat, pendekatan serba manajemen. Kelima, pendekatan serba sistem. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi pemasaran adalah pemasaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Strategi produk yang dilakukan adalah dengan berupaya memberikan produk dengan kualitas terbaik kepada para pelanggan. Baik, sekian dari presentasi kami yang sudah dapat kami jelaskan. Mohon maaf kepada ibu dan teman-teman apabila ada salah kata di dalam presentasi kami, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.